warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iqra'u al-Qur'an fa innahu sayati yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi amma ba'd. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Manar yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, pada senantiasa kita bersyukur pada Allah atas segala lipat rahmat dan nikmatnya. Pada sore hari ini Allah berikan pada kita semuanya nikmat yang luar biasa. Nikmat kita semuanya menjadi orang-orang yang senantiasa sami'na wa ata'na. Salawat serta salam semoga tetap teruntuk bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih melanjutkan di satu surat yang nilainya sepertiga Al-Quran. Benarkah bacaan kita ini sudah bernilai sepertiga Al-Quran? Itulah yang senantiasa kita mengkajinya. Kalau sabda dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah", barang siapa yang dia membaca satu huruf di dalam Al-Quran, maka satu hurufnya satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10, sehingga satu hurufnya 10 kebaikan. Di hadis ini menjelaskan satu surat yang bernilai sepertiga Quran. Berarti bukan karena hurufnya yang kita baca, berarti makna itulah yang betul-betul bernilai. Sehingga surat Al-Ikhlas ini yang diawali dengan kata-kata qul, bukan menggunakan huruf kaf, tapi menggunakan huruf qaf. Qul artinya berarti katakanlah. Ketika kita semuanya lagi mengucapkan kata-kata qul, berarti di sini ada perintah Allah yang awalnya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kita pun berarti sebagai umatnya juga diperintahkan oleh Allah, qul, kata-kata wahai jamaah Masjid Al-Manar. Kita disuruh mengatakan apa? Inilah berarti komitmen dalam kehidupan kita. Kita yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya bibir kita yang bisa mengucapkan huwallahu ahad, tetapi bagaimana ucapan huwallahu ahad itu keluar dari hati kita. Kalau lafaz huwallahu ahad itu keluar dari hati kita, sehingga akan memunculkan orang-orang yang sama seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Dia Allah adalah Esa. Di dalam tafsir dijelaskan bahwa kul ayyuhar rasul, katakanlah wahai Rasul Nabi Muhammad. Berarti termasuk juga untuk kita semuanya. Wallahu al-mutafarrid, Dia adalah Allah yang sendiri. Bil uluhiyah, Dia termasuk yang unik. Unik itu berarti kesendirian, ya. Sendiri dalam hal masalah apa?
yaitu yang layak untuk disembah, yang layak untuk diibadahi, yang layak untuk dikagumi, yang layak untuk dihirani. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di sini pengucap surat Al-Ikhlas begitu mengucapkan setiap paginya qul huwallahu ahad, sorenya juga qul huwallahu ahad, tertanam pada jiwanya dia tidak akan tergiur oleh harta benda dunia, jabatan, kekayaan, tetapi semuanya tadi digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya akan muncul jiwa-jiwa yang ketika dia menjadi orang yang kaya biasa saja, menjadi orang miskin diuji dengan kemiskinan juga tidak merasa hina. Kita kan sudah terbiasa menganggap kamu sukses. Ketika kita mengatakan kamu telah sukses itu tinjauannya kira-kira dari sisi iman atau tinjauan dari sisi apa? Harta. Ini yang senantiasa muncul pada diri kita. Kesuksesan dilihat dari sisi keluarganya, manakala anaknya ada yang satu jadi direktur, jadi dokter, jadi masya Allah, gitu ya, itu sukses berarti. Nah, kemuliaan ditinjau dari sisi keluarga yang sukses, dari sisi apanya? Jabatan. Tetapi bagi yang mengucap qul huwallahu ahad, dia meyakini yang layak dikagumi, yang layak dihirami, yang ditakjubi di dunia ini hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu diikutilah bagaimana agar kita semuanya kagum hanya kepada Allah, maka diikuti di sini war-rububiyah. Rububiyah itu berarti Rabb itu kepengaturan, sehingga Allah menyampaikan kepada Rasulullah awal kalinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah mengajari kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui wahyu yang pertama, hendaklah kalian semuanya mengkonsentrasikan diri setiap perbuatan aktivitas kita mengarahkan kepada nama Rabb. Rabb itu muncullah rububiyah. Kenapa muncul kata Rabb? Karena Rabb itu adalah alladzi khalaq. Munculnya Rabb karena Allah yang menciptakan. Menciptakan apa? Semua yang ada berarti makhluk. Pengakuan bahwa Allah satu-satunya Khalik dan semua selain Allah adalah makhluk, itulah berarti makna dari wallahu ahad. Termasuk di sini yang terakhir adalah wal asma'u was sifat. La yusarikuhu ahadun fiha. Tidak layak kita orang yang mengucapkan qul wallahu ahad mengagumi, mengherani, menakjubi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ada di dalam surat Al-Ikhlas ini qul huwallahu ahad. Katakanlah dia adalah Allah. Allah yang esa, Allah yang satu. Ya. Dari sisi bahasa, Allah itu merupakan lafaz yang istimewa. Ya. Allah itu merupakan lafaz yang istimewa. Dari hurufnya yang ada alif, lam, ha. Ada berapa huruf? Berapa huruf? Ada 5. Alif, lam yang pertama, setelah itu lam, yang kedua double ya, terus kemudian ada ha-nya. Allahu dalam pengucapannya sehingga menjadi ditebalkan Allahu. Kalau kita hilangkan huruf satunya, maka muncullah bunyinya yaitu lillahi.
lillahi artinya adalah milik Allah. Terus kemudian berikutnya lagi dihilangkan satu huruf lagi bunyinya jadi lahu, artinya baginya, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dihilangkan satu lagi menjadi hu itu isim dhamir, maknanya adalah nya. Siapanya di sini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu kata yang ada di dalam Al-Qur'an, yang ada di dalam bahasa Arab yang seunik lafaz Allah. Tidak ada. Jadi satu kata apabila dihilangkan satu kata lagi, dihilangkan satu kata lagi, dihilangkan sampai 4 kata masih mengandung makna yang sama, itu hanya lafaz Allah saja. Oleh karena itu di sini kita diajari oleh kata ini, begitu kita masih mengucapkan kata-kata saja sudah mengagumkan. Lalu bagaimana dengan maknanya? Lafaz Allah itu dari penafsirannya ada 2 makna. Yang pertama dia disebut sebagai isim jamid. Isim jamid itu isim yang tidak terbentuk oleh kata yang lain, kata aku, gitu ya. Sedangkan yang kedua adalah isim mustaq. Isim mustaq berarti isim yang dia bisa mengurai, ada pecahan-pecahannya. Contoh yang kita tempati ini namanya masjid. Masjid itu artinya adalah tempat sujud, ya gitu ya. Alat yang biasanya kotak, digunakan untuk sholat namanya sajadah, gitu ya. Orang yang sujud namanya sajidun. Dari sisi fi'il madinya sajadah, yasjudu, usjud. Ketika bisa diuraikan seperti ini, itu disebut namanya isim mustaq. Sedangkan yang jamid itu tidak bisa diuraikan dengan kata-kata yang lain. Allah ya Allah tidak bisa dipecah-pecah. Nah ini pendapat yang pertama. Sedangkan pendapat yang kedua adalah yang bisa. Lalu kalau begitu terbentuk dari lafaz apa? Lafaz Allah itu terbentuk dari al dengan ilahun. Masjidun ada alnya maka menjadi al-masjid. Nasun ada alnya menjadi an-nas. Ya. Ini namanya al-ma'rifat. Sehingga di sini lafaz Allahu menurut pendapat yang bahwa lafaz Allah itu dari isim mustaq, berarti asalnya dari al dan ilahun. Al ini menunjukkan ma'rifat, artinya adalah tertentu. Sedangkan makna daripada ilahun menurut akar kata bahasa, lafaz yang pertama dari kata-kata aliha yang lahu. Aliha yang lahu artinya adalah mengherankan, menakjubkan. Ya, mengherankan, menakjubkan. Maaf contoh. Ketika ada kata-kata jeruk, maka pikiran kita romantis. Gitu ya. Begitu ada kata-kata es di otak kita, begitu ada kata-kata sambal di otak kita, pedes. Begitu ada kata-kata Allah di otak kita, ada kata-kata apa? Ini yang perlu dimunculkan. Ya, kita sering mengucapkan lafaz Allah, tapi kadang-kadang nggak ada rasa, hanya bibir sudah terbiasa. Ya Allah. Nah, ketika kaget, ada satu subhanallah, gitu ya. Tapi sebenarnya apa? Dari akar katanya Allah itu dari kata-kata alihaya lahu, makna yang pertama adalah sesuatu yang mengherankan, sesuatu yang menakjubkan, itulah kata-kata Allah. Kalau tadi dalam bentuk fi'il madhi dan mudhari'nya, di sini menjadi isim, sehingga ilahun menjadi kata-kata aliha. Sehingga di sini Allah menyampaikan dalam surat Al-An'am 74, "Atattakhiru
asnaman aliha. Jadi kata Nabi Ibrahim kepada ayahnya, "Atatakhiru, apakah kamu akan menjadikan asnaman, asalnya batu, kamu pahat sendiri, diukir sendiri, dibentuk sendiri, dijadikan menjadi alihatan, menjadi Tuhan. Kalau yang namanya batu diinjak-injak, batu mungkin diduduki, batu mungkin akan dipecah. Tetapi begitu menjadi pahatan dalam bentuk berhala, dalam bentuk arca, maka kelasnya menjadi naik. Padahal asalnya dari batu. Naik kelasnya sehingga yang semula tidak bermakna menjadi pengagungan, itulah maknanya menjadi ilahun alihatun. Sehingga makna Allah adalah berarti makna sesuatu yang grade-nya adalah tinggi. Yang ketiga, muncul dari kata-kata Allah itu ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan mengingat Allah. Begitu hati kita ini ingat Allah, maka hati menjadi tenang. Sebagaimana Allah sampaikan kepada kita semuanya bahwa kita ini diciptakan oleh Allah, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Setelah aku sempurnakan jasadnya manusia itu, bagian-bagian dari tubuh manusia itu, kemudian Allah meniupkan dengan ruh Allah. Sehingga ada bagian dari jasad kita ini, bagian yang pertama asalnya dari tanah, bagian yang kedua ruhnya Allah. Makanya Allah sampaikan kepada kita semuanya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku ciptakan manusia itu menjadi makhluk yang sangat istimewa. Istimewanya bagaimana? Asalnya dari tanah, begitu ditiupkan ruhnya Allah ke dalam jasad manusia, maka manusia menjadi istimewa. Tapi kata Allah, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Ketika sudah menjadi manusia, maka fisiknya dan ruhnya ini lebih konsentrasi, tenang ketika mengingat Allah, atau tenang ketika dengan harta. Nah inilah maka Allah sampaikan ada dzikrillahi tatma'innul qulub. Oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menjelaskan tentang lafaz Allah yang termasuk tadi yang ada di surat Al-Ikhlas, ya, qul huwallahu ahad. Nah, gitu ya. Siapa Allah itu? Dari sisi kata saja tadi mengandung makna, yaitu mengherankan, menakjubkan, sesuatu yang berkualitas tinggi. Yang ketiga, menenangkan. Ala dzikrillah tatma'innul qulub. Maka Allah menjelaskannya di mana di sini, yakni yang ada di dalam ayat kursi. Siapa Allah itu? Allah adalah la ilaha illa huwa. Ya, yang ada di ayat kursi. Allah itu siapa? Dijelaskan di dalam ayat kursi ini, Allah itu adalah la ilaha illa huwa. Ada di dalam surat Al-Baqarah ayat berapa? Tahu, tempe, sambal. Ada berapa jenis? Masih banyak. Ada 12 jenis, katakanlah ya. Ada 12 jenis. Di otak kita ini sudah bisa merasakan gado-gado, langsung di sini itu muncul 12 jenis makanan. Gitu ya, 12 jenis makanan. Ketika kamu gado-gado apa rujak, langsung dia mengatakan kata-kata rujak. Nah, rujak apa namanya? Rujak cingur. Yang ada di otaknya sini sudah
begitu ada kata-kata rujak cingur, langsung muncul unsur-unsur dari rujak cingur. Ketika kita memunculkan kata-kata Allah, muncul satu unsur atau banyak unsur? Ini yang kadang-kadang belum kita memantapkan pada diri kita. Kita ulang lagi ya. Lafaz Allah itu adalah unsur yang pertama, la ilaha illallah. Tadi yang sudah kita jelaskan, apa makna ilah itu? Tidak ada ilah yang kuherani, yang kutakjubi, yang kukagumi di dunia ini illa huwa, kecuali Dia. Makanya inilah orang-orang yang sering membaca ayat kursi terkonsentrasi dalam hidupnya itu hanyalah Allah, Allah, Allah. Makanya untuk panggilan orang-orang yang agar datang ke masjid untuk menjalankan sholat berjamaah, lafaz yang pertama kali diucapkan oleh muadzin itu bukan hayya 'alas shalah, tetapi Allah dulu yang didahulukan. Kenapa? Karena simbol lafaz kata-kata Allah itu sudah mengandung makna yang begitu luar biasa tadi. Maka dari itu yang pertama di sini adalah tidak ada yang kuherani, yang kita takjubi kecuali Allah. Kenapa kita heran dan takjub kepada Allah? Sifat yang kedua, Al-Hayyu. Al-Hayyu. Dia berbeda dengan yang dikagumi oleh manusia. Manusia itu kagum sama jabatan, sampai menghabiskan dana 50 miliar untuk bisa satu kursi di gedung DPR. Betul ya? 50 miliar? Atau cuma 1 miliar? 1 miliar belum boleh. Bayangkan 50 miliar hanya kepingin duduk satu kursi. Di sini kursi di Al-Manar ini kursinya bagus, gratis. Setelah 5 tahun dia menduduki kursi, ya ternyata ganti yang menduduki, beda orang lagi. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala yang dia punya sifat Al-Hayyu, dia yang maha hidup selama-lamanya. Al-Qayyum, Allah itu yang memfasilitasi, memberikan sesuatu yang ada di bumi ini diopeni, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah disebut namanya Al-Qayyum. Berdiri sendiri dalam memelihara makhluknya. Termasuk kita ini setiap saat pasti dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf, semenjak kita semuanya duduk di masjid ini, atau tadi semenjak azan kita sudah siap duduk di sini, kita merasa jantung kita ini didetakkan oleh Allah atau tidak? Tidak. Pokoknya duduk, ngobrol, lali kalau jantungnya. Betul ya? Padahal jantung itu 1 detik saja, 5 detik saja, apalagi 1 menit tidak berdetak, maka orang itu pasti mati. Loh, kita selama ini nggak pernah merasa jantung ini yang mendetakkan siapa? Yus mengikuti, tidak. Itulah Al-Qayyumnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengopeni semua apa yang ada makhluk ada di dalam dunia ini, ternyata Allah itu punya sifat la ta'khudhu sinatun. Semua af'al Allah, perbuatan Allah itu tidak akan bisa menjadikan Allah itu ngantuk, wala naumun, apalagi tidur. Masya Allah. Dan yang luar biasa, senantiasa mengopeni kepada kita semuanya. Kalau seseorang mengopeni cuma sebuah pekarangan, ya, pekarangan itu hanya 5x10, rumah 5x10, wajah gak capek. Ternyata Allah itu lahu ma bis samawati wa ma fil ardh. Yang diopeni oleh Allah itu adalah meliputi semua apa yang ada di langit dan semuanya apa yang ada di bumi. Itu semuanya miliknya Allah dan diopeni oleh Allah Subhanahu wa taala. Man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Tidak ada seseorang yang mampu untuk bisa menolongnya, memberikan syafaat kecuali semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada berikan keterangan syafaat di akhirat maupun syafaat di dunia.
Orang menolong di akhirat nanti atau orang menolong di dunia. Seseorang mampu bisa menolong kepada yang lainnya itu karena semuanya atas izin Allah Subhanahu. Betapa kekuatan Allah yang luar biasa. Allah jelaskan sifat Allah sendiri adalah ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah itu mengetahui semua apa yang akan kita kerjakan dan apa yang sudah kita kerjakan. Setelah sholat isya kita nanti mau makan apa, Allah sudah tahu. Di saku kita ini ada uang berapa, Allah tahu nggak? Tahu, gitu ya. Masya Allah, itu luar biasa Allah SWT. Wala yuhituna syai'in min ilmi illa bima syaa. Mereka semuanya tidak bisa meliputi sesuatu dari ilmunya Allah kecuali semuanya itu digendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh, ini ya. Dan luas kursinya itu adalah seluas langit dan ada yang berikan terjemahan kursi ini adalah kekuasaan. Sehingga ayat kursi adalah ayat bukan kursi yang kita duduki, ya. Wala yaqudu hifdhuhuma. Ketika Allah itu memelihara semua apa yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, Allah tidak pernah merasa keberatan. Jadi berbeda dengan kita ini dikasih tugas yang agak berat sedikit saja sudah ada muncul mengeluh, bukan saya, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala wa al-Ali, dia Allah itu adalah al-Ali, dia Allah yang maha tinggi, al-azim, yang maha agung. Ada 13 sifat Allah yang dijelaskan yang ada di dalam ayat kursi. Disitulah yang kita sebut tadi Qul huwallah. Begitu kita mengucapkan kata-kata Qul, katakanlah ya Muhammad, huwallahu ahad, yang mengurusi langit dan di bumi, yang menciptakan semua apa yang ada, yang dia memelihara semua yang ada, yang mempunyai langit dan bumi, yang layak dikagumi, yang layak dihirani. Ahad, cuma satu. Nah, inilah hal yang luar biasa. Oleh karena itulah kata-kata ahad ini disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Ikhlas ayat yang pertama, al-ahad maknanya adalah al-munfarid. Ahad itu unik, ya gitu ya, sendirian. Sesuatu yang sendirian itu kan unik, karena nggak ada lainnya, kan unik, gitu ya. Sesuatu kalau jumlahnya banyak, nggak lagi unik. Unik itu satu yang jumlahnya sedikit dan cuma satu. Jadi Allah itu adalah kesendirian dengan sifatnya, pada subhanahu wa la mithla. Allah itu tidak ada yang menyerupainya, tidak ada yang semisalnya. Maka diibaratkan di sini al-ahad, maka dari kata-kata al-ahad faqutifat al-alif wal lam, maka kata-kata alif dan lamnya dihilangkan, au laisa binakirah, atau tidak ada nakirahnya, wa inna man huwa bayan bekerjaan, dan dia adalah merupakan bentuk penjelasan. Wallahu ahad. Sedangkan kata al-ahad wal wahid sebenarnya maknanya sama. Ahad, al-ahad artinya satu, wal wahid artinya juga satu, sama. Au al-ahad, atau dijelaskan pula al-ahad itu adalah alladzi la yadkhulu fil 'adad. Ahad itu ada yang memberikan penjelasan, dia tidak masuk dalam bilangan. Kalau kita menyebutkan kata-kata satu, mesti ada dua, mesti ada tiga. Dan ahad itu bukan satu seperti itu. Makanya kalau di Indonesia ahad itu sering diterjemahkan apa? Apa? Esa. Esa. Esa itu kan satu. Duanya apa? Duit. Bukan. Esa ini yang satu itu aja sudah. Nggak ada keduanya. Kalau Eka. Eka itu satu, duanya apa? Dwi, tiganya, hah? Oh, 3.
Jadi kalau Esa itu nggak ada yang gini-gini ya ada. Makanya dijelaskan di sini ketika kita mengucapkan kata-kata kul huwallahu ahad, di mana Esa itu berbeda dengan satu, berbeda dengan eka. La yadkhulu fil adad. Sedangkan kata-kata al-wahid maka wahid, isnen, salasa, arba'ah kan gitu ya. Nah, makanya di sini yang dimaksudkan di sini kata-kata ahad berarti la yadkhulu fil adad. Dia tidak masuk di dalam kata-kata ahad. Jadi ahad berarti adalah la yadkhulu fil adad, tidak masuk di dalam hitungan. Maka kata-kata fal-ahad itu lebih istimewa dibandingkan dengan menggunakan kata-kata wahid. Sehingga qul huwallahu ahad bukan qul huwallahu wahid. Beda ya. Dia lebih sastra, dia lebih indah. Wasumiyat surah Al-Ikhlas dan disebut surat Al-Ikhlas kenapa? Li'anna qira'ataha khalasun min adzabillah. Li'anna fiha ikhlasu lillahi ta'ala. Syarikun wa walad. Ya, min syarikin wa waladin. Aw li'anna khalisatan lillahi ta'ala laysa fiha amrun wa la nahyun. Sehingga ketika kita menyebutkan kata-kata qul huwallahu ahad berarti hanya satu-satunya saja Allah yang kita tuju dalam segala-galanya. Di antaranya ikhlas Allah Ta'ala. Oleh karena itu jemaah dirahmati oleh Allah SWT, bagaimana kata-kata ahad itu sendiri, gambaran kita berarti setelah kita menyebutkan bahwa Allah itu adalah ahad, sehingga termasuk orang-orang Mekah pada waktu itu mempunyai berhala, jumlahnya ada berapa? 360. Berhala-berhala itu adalah merupakan simbol bentuk kebutuhan-kebutuhan yang mereka inginkan. Kalau mereka kepingin menikahkan anaknya, mereka harus mendatangi berhala. Berhala apa? Berhala tentang masalah mungkin keluarga. Ketika kepingin bertani, berarti harus izin kepada berhala pertanian. Ketika kepingin membangun rumah, izin kepada berhala perumahan. Ketika ingin berangkat pergi, bagaimana nanti dagangannya bisa sukses, harus izin ke Tuhan. Tuhan apa? Perdagangan. Terus begitu, sehingga mereka sampai 360 berhala itu mempunyai fungsi-fungsi yang berbeda-beda. Sehingga di antara mereka kadang-kadang nambahin berhala lagi. Untuk apa? Karena kebutuhannya masih perlu lagi. Makanya begitu Allah memberikan ajaran kepada Rasulullah, "Qul ya Muhammad," ketika mereka tanya tentang masalah Tuhan, jawablah, "Huwa Allah." Dia adalah lebih harus dikagumi dibandingkan dengan berhala yang dia tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa berjalan. Berhala itu cuma di situ aja. Sedangkan Allah itu adalah sebagai tadi yang dijelaskan dalam ayat kursi, dan dia itu cuma ahad, cuma satu. Maka mereka semuanya bertanya, "Ya Muhammad," ya, dalam hati mereka akan bertanya, "Tuhan kita saja sudah 360, kita rasanya masih kurang. Lalu bagaimana dengan Tuhan kamu cuma satu?" Allah memberikan jawabannya, Allahus Somad. Allah itu satu, tetapi sudah meliputi segala-galanya. Sehingga dijelaskan di sini, Allah wahda al-maqsud fi qada'il hawaij war-raghaib. Allah lah satu-satunya yang kita sebut, tetapi dia adalah yang kita tuju dalam memenuhi segala kebutuhan dan harapan. Kita ada karena Allah yang menadanya. Kita membutuhkan oksigen, Allah yang menyiapkan. Jantung kita masih bisa berdetak, Allah yang mendetakkan.
Kita semuanya pergi kemana saja, ternyata di situ Allah memberikan kemudahan. Sehingga tidak ada satu kebutuhan manusia di dunia ini yang tanpa ada campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita semuanya bertemu di suatu masjid, katanya kamu sakit 1 minggu gak hadir di masjid. Ya, badan saya sakit semuanya. Sudah daftar ke sana, gak sembuh. Dokter sana, gak sembuh. Dokter sana, gak sembuh. Ada dokter di pojok kampung sana itu, dokternya hebat. Saya dikasih tablet cuma 1 saja, langsung saya sehat. Nah, orang seperti ini berarti sudah tidak Allahus Somad. Untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dirinya, dia tidak bergantung kepada Allah, tetapi bergantung kepada. Ketika kita sudah punya rumah, rumah kamu bagus, iya. Kalau saya nggak kerja di perusahaan itu, mungkin saya nggak punya rumah sebagus ini. Berarti bergantung kepada perusahaan, bukan bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ibu-ibu sudah beras, sudah dibersihkan, terus kemudian dimasukkan ke dalam apa biasanya? Magicom. Terus akhirnya didorong ke listriknya kebetulan nggak mati, listriknya pas nyala, gitu ya. Terus kemudian ditutup, dikasih air, ditutup. Yang menjadikan beras menjadi nasi itu listriknya atau magicom? Pikiran kita karena listrik, karena magicom. Padahal tanpa ada magicom pun orang-orang dulu ya juga bisa berubah beras menjadi nasi. Nasi menjadi beras atau beras jadi nasi? Dulu nggak ada magicom bisa, nggak ada listrik bisa. Berarti yang menjadikan beras menjadi nasi itu bukan listrik, bukan magicom. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita semuanya pagi-pagi makan lontong balap, ada ya? Nah, lontong balap rasanya apa? Enak. Ada cambahnya. Jadi cambah itu asalnya dari apa? Cambah itu? Kacang hijau kan ya? Dari kacang hijau. Ingat nggak ketika kita makan lontong balap itu, ingat kacang hijau ini asalnya kecil dan dia keras sekali. Dari kacang hijau itu ternyata muncul yang namanya tumbuh cambah. Masya Allah. Itu semuanya pekerjaannya ibu-ibu atau pekerjaannya petani? Pekerjaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahus Somad. Kebergantungan kita kepada Allah sungguh betul-betul tidak ada satu aktivitas pun yang kita lakukan per detiknya kecuali semuanya itu adalah Allahu As-Somad. Kebergantungan kita kepada Allah sungguh luar biasa. Termasuk kita semuanya sekarang bisa nyaman duduk di Masjid Al-Manar ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menjadikan bagaimana bumi ini mudah untuk ditempati. Insyaallah. Jadi inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu bagaimana kita semuanya ini urusan makan, ya, kita bergantung kepada Allah. Maka Allah sampaikan kepada kita semuanya untuk mengakui kebesaran kehebatan Allah. Kadang-kadang tidak harus berpikir secara tinggi dan muluk-muluk. Cukup Allah ajarkan kepada kita semuanya, alladzi at'amahum min ju'. Dialah Allah yang memberikan makan kepada kita semuanya dari rasa. Kita semuanya fil amali, kita semuanya bisa bekerja, kita semuanya bisa memanfaatkan otak kita, tangan kita, kaki kita dalam bekerja. Semuanya itu juga karena bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf, kami punya teman
Ya, teman ini usianya sekitar mungkin masih 42. Masih 42. Ya. Kebetulan kakinya itu Jengkulnya itu cenut-cenut. Jengkulnya cenut-cenut. Karena jengkulnya cenut-cenut akhirnya berobat. Begitu berobat diobati, alternatif tadi tambah bengkak. Karena tambah bengkak, akhirnya dibawa ke alternatif lagi, tambah bengkak. Karena mentok, akhirnya harus dibawa ke rumah sakit yang terkenal di Surabaya. Jarak sekian hari, ternyata ada berita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal antara jengkul dengan nyawa itu jauh atau dekat? Jauh ya? Kok tahu jauh? Jengkul dengan nyawa itu ternyata bisa meninggal dunia jengkulnya. Artinya apa? Inilah dalam hal segala-galanya kita ini bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak bisa kita pikirkan tuh, kok ini semua jengkul gue sama hati, ya kan? Iya. Oh, kadang-kadang kelilipan aja bisa. Iya. Oleh karena itu kebergantungan kita hidup ini siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk fil afiyah, dalam kesehatan kita. Fil akli wal masrubat, di dalam makan dan minum kita. Oleh karena itulah di sini Allah yang begitu hebat, Allah yang begitu luar biasa. Semua manusia, semua alam bergantung kepada Allah, tetapi Allah itu lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak punya keturunan, tidak beranak dan tidak diperanakan. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dibentuk dengan apa lafadznya punya wala yakul lahu kufuwan ahad. Artinya kalau begitu Allah itu tidak boleh, tidak bisa diserupakan dengan apapun. Allah tidak bisa diserupakan dengan manusia. Allah tidak bisa diserupakan dengan makhluknya. Allah yang maha suci, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha luar biasa. Oleh karena itulah di sini ada beberapa nilai-nilai minhuna yanbatiku manhaj kamil lil hayati. Dari surat Al-Ikhlas yang hanya 4 ayat tadi harus muncul sistem sebuah kurikulum yang sempurna untuk hidup kita. Ya. Dengan kita baca surat Al-Ikhlas ini tergambar kurikulum bagaimana kita ini berucap, saya harus bekerja apa, saya harus beribadah apa, saya harus melakukan aktivitas apa. Dari surat Al-Ikhlas itu muncul. Ya, dari surat Al-Ikhlas itu muncul sebuah sistem, sebuah kurikulum hidup. Masya Allah. Nah, ini yang tadi yang sudah kita jelaskan. Sehingga kesimpulannya bagaimana kurikulum itu, insya Allah kita bahas dalam kesempatan yang lain. Ya, insya Allah. Jadi semoga aja surat Al-Ikhlas bukan selesai kita bacanya hanya 4 ayat, tetapi itu menjadi sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan kita, yang senantiasa akan mengarahkan bagaimana kesuksesan hidup di dunia wal akhirah, tidak terpengaruh oleh kesesatan yang ada di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah berikan kepada kita semuanya umur panjang yang barokah, rezeki yang barokah, keluarga yang barokah, sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita yang anak-anak soleh dan soleh. Semoga Allah berikan kepada kita semuanya sehat walafiatnya, sehat jasmani, sehat rohani. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa aqulu minkum akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.